Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, guru-guru umat, wabil khusus Habib Azmi Asgaf, guru kita Gus Maulana Al-Arif. Di belakang Masya Allah dengan tawadu ada guru kita Ustadz Umair Khas, ada Ustadz Yosi, ada Gus Amin, ada Mas Rendra Habibi, ada Mas Kapten yang luar biasa, ternyata adalah jamaah rutin Masjid Nurul Huda Manahan. Tepuk tangan untuk beliau. Legend-legend kita, Mas Mariadi Gondrong. Nah ini nggak boleh potong rambut dengan Mas. Yang luar biasa, ya dengan pengalaman beliau yang dahsyat tadi, dan ternyata sulit digantikan oleh Mas Sigit Ompong sehingga beliau memilih untuk undur diri terlebih dahulu. Saya tadi bisik mungkin ke dokter gigi ya gitu. Soalnya ompong. Terus yang kita hormati Mas Wahyu yang pernah dikeroyok di sebuah hotel di kota tertentu. Tabaraka Rahman, dan juga MC kita Mas Gilang, Mas Raihan, Mas Fitra yang saya melihat totalitas dalam mendukung bola sampai ke fisik-fisiknya gitu ya. Pokoknya aku kudu lucu Bang MC. Nek ora bahaya. Mulai garis seneng. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Jadi memang luar biasa ya. Ini dua kota bersaudara ini sejak dulu, bahkan sebelum ada sepak bola, rivalitasnya itu luar biasa. Wong saya dari bapak saya, simbah buyut itu ya ditanamkan hal-hal seperti itu meskipun dalam canda. Misalnya guyonannya nanti orang Solo akan ngomong, wong yo jowi ngopo yang nganggo blangkon dadak seselindo kasin. Misalnya begitu. Itu di generasi simbah saya, waktu simbah saya masih SR, bukan SD. Soalnya rumah SD, ono ini sekolah rakyat nganggo J, rakyat. Saya seangkatan sama si Itu goyonannya sudah begitu. Terus ya orang Jogja bales biasa, timbang jenengan apa blangkon iki ndokasine ke Planet Sepur yang stasiun balapan bawa gini. Hal seperti itu tuh biasa. Nah maka alhamdulillah kita bertemu karena bola. Bola itu bulat. Bahasa Jawanya bulat itu golong. Maka nek kita biasanya ada bikin selamatan itu ada golong dan tumpeng. Nah nasi golong itu nasi yang dibulat. Ketika orang bicara tentang golong itu bicara tentang kesatuan, kebulatan, dan tekad yang kuat. Maka berbicara bola harus juga berbicara tentang kesatuan dan kebulatan tekad untuk tadi bersama-sama menjadi tetangga di surga insya Allah. Nah tapi kalau tugu golong gilik itu adanya di kota sebelah. Jadi ada golong, ada gilik. Kalau golong itu kesatuan kita bersama sebagai umat, sebagai rakyat. Gilik itu bentuknya silinder, itu artinya mengesahkan Allah. Jadi yang bisa mempersatukan kita, meneguhkan tikad kita bersama adalah karena kita semua menembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga. Ini yang akan menjadi kekuatan dan landasan kita bersatu. Yang biru, yang merah, aku mau golek klambi tak golek klambiku sik abang nggih endi, ketlesep nang lemari, nang ngisor tak tarik ambrol dure diseneni bojoku. Kan biasa ya cowok kalau ngambil baju tarik gitu ya. Sama kalau habis mandi anduknya taruh di atas kasur kan itu.
Nah itu sampai kemudian kita bisa bersama bersatu, landasannya karena ukhuwah Islamiyah itu innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Jadi persaudaraan kita karena iman harus lebih tebal, lebih kuat meskipun kita mensupport tim mungkin yang berbeda. Nek saya hari ini sama. Hari ini, wong aku mau melu nyanyi. Nara percaya delok rekamane sesuk. Aku iki urung apal to tak tirokke masih sing nganggo pasopati kaos kuwi lho. Ale nyanyi semangat dhewe mangape ombo dadi iso tak tirokke. Matur nuwun Mas, cocok aku. Nah, hal seperti ini penting. Persaudaraan kita di atas iman, di atas akidah dan kita sama-sama merah. Karena saya SAF. Bukan Sir Alex Ferguson ya. Salim Afilah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar. Nah, kalau kita bicara persis, kita bicara pasopati, kita punya 3 kata kunci. Yang pertama manahan, yang kedua pasopati itu sendiri, yang ketiga tadi yang disebut adalah Laskar Pangeran Sambernyowo. Kita mulai dari yang paling mempersatukan kita, manahan. Kata manahan ini bukan berasal dari kata manah dalam arti memanah seperti yang kemudian sekarang ada tugunya. Tetapi kampung Manahan, wilayah Manahan ini dahulu adalah kalenggahan dari Ki Ageng Pemanahan leluhur Isret maupun Isblu. Jadi di Manahan inilah Ki Ageng Pemanahan, Ayahanda Panembahan Senopati leluhur Raja-Raja Mataram dahulu bertempat tinggal ketika mengabdi kepada Sultan Hadiwijoyo di Pajang yang nama mudanya Joko Tingkir. Saya tidak tahu apakah beliau kerso ngunjuk dawet ataukah tidak. Itu akan dibahas di channel Salim Afila Official besok tayang. Jadi itu yang pertama. Bahwa Ki Ageng Pemanahan lalu diangkat saudara oleh Sultan Hadijoyo sebagai kakaknya. Kakak angkat dan putra beliau, Danang Sutawijoyo nama mudanya, dianak angkat juga oleh Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Nah, manah ini kata yang penting, Ki Ageng Pemanahan. Karena manah dalam bahasa Jawa lebih tinggi dari menggalih. Pernah dengar bapak kita, ibu kita, sawek kula manah rumiyin. Sedang saya manah, kata manah. Kalau menggalih pikir, tapi kalau manah memikirkannya bukan hanya dengan otak, tetapi dengan manah yang juga artinya adalah hati. Jadi saya manah itu sedang saya pikirkan, saya pertimbangkan, saya betul-betul rasakan dengan sepenuh hati saya. Itu yang disebut sebagai manah. Maka Ki Ageng Pemanahan lakunya adalah laku manah. Selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan hati. Seperti contoh ketika kemudian Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan karena dianggap sama-sama berjasa dalam peristiwa Jipang oleh Sultan Hadijoyo, kemudian diberikan hadiah tanah. Ada 2 yang dipilihkan di Pati dan di Mentawis atau Mentaok yang masih berupa hutan. Maka ketika kemudian disuruh untuk memilih terlebih dahulu, Ki Ageng Pemanahan mengatakan boten. Pertimbangan hati mengatakan biarlah yang tua yang memilih terlebih dahulu, yaitu Ki Ageng Penjawi. Maka Ki Ageng Penjawi tentunya memilih pertimbangan rasional yang makmur, yang punya pelabuhan, yang kemudian kotanya sudah ramai, yaitu di Pati. Sehingga Ki Penjawi kedudukannya ada di Pati, punya pelabuhan Juwana yang sangat besar pada saat itu. Sampai sekarang daerah kaya, banyak tambak, ya, nelayannya maju dan seterusnya. Ki Ageng Pemanahan karena kemudian mempersilahkan Ki Ageng Penjawi milih, maka beliau mendapatkan tanah Mentawis. Tanah yang kemudian disebut sebagai Alas Mentaok yang ternyata sudah miliekari
artinya bukan yang milih pertama, dapat yang lebih sepi, ngalas, gong, liwang-liwung yang luar biasa, ternyata oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya ternyata tidak langsung diberikan kepada beliau. Dengan alasan tunggu Kakang Pemanahan, akan aku babat dulu, aku makmurkan sebagai dusun, baru aku berikan kepadamu. 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Ternyata tidak dibabat juga, tidak diberikan juga. Sampai kemudian Ki Ageng Pemanahan manusiawi merasa iki piye to? Kok ngene? Tetapi beliau manah. Karena beliau manah, beliau tidak tega untuk menyampaikan langsung maksudnya kepada Sultan Hadiwijaya. Akhirnya beliau memilih keluar dari wilayah Manahan ini, berjalan kaki ke arah selatan, ya. Kemudian sampailah di satu tempat beliau berzikir, berdoa, memohon petunjuk Gusti Allah, sholat, dan seterusnya. Sampai kemudian inilah manah. Ketika ada masalah tidak langsung diungkapkan. Ketika ada masalah tidak langsung emosional. Ketika ada masalah tidak langsung lempar ciu. Ciu itu harus digeser sedikit. Jadi icu. Karena icu kalau dibaca I see you. Gitu. Ini beliau kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan jalan keluar. Ya, sekarang janji Allah, orang itu kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada jalan keluarnya, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gurunya menurut Babat Tanah Jawi Kanjeng Sunan Kalijaga datang, kemudian bertanya, "Kamu kenapa?" Mboten. Karena Ki Ageng Pemanahan manah tadi mikirnya pokoknya saya hanya menyampaikan semua urusan saya kepada Allah. Gitu ya. Innama asku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Gusti Allah. Ditanya gurunya pun beliau belum mau menjawab. Jebeng. Bagus Kacung. Ini nama muda beliau sampai ditegur begitu berarti dihardik keras. Maka akhirnya beliau kemudian menyampaikan. Ya, bagaimanapun saya manusia, ketika diberi janji tentu saya menjadi berharap. Ketika saya berharap, maka memang saya menjadi kecewa. Karena sudah 12 tahun, apa yang dijanjikan belum diberikan. Ayo melu. Akhirnya diajak oleh Sunan Kalijaga untuk menemui Sultan Hadiwijaya. Bertanyalah beliau kepada Sultan, kenapa kok belum diberikan? Anu Kanjeng Sunan, masih mau saya bersihkan, masih saya mau tata untuk nanti saya berikan kepada Kakang Pemanahan dalam keadaan yang baik. Jangan mendustai hatimu, Kanjeng Sultan, kata Sunan Kalijaga. Aku tahu ada sesuatu, karena 12 tahun dia menunggu, kamu tidak pernah melakukan apapun pada Alas Mentau. Anu Kanjeng, kalau saya diizinkan jujur, saya khawatir. Khawatir apa? Karena ketika saya sedang bersama Kanjeng Sunan Giri Prapen, putra Sunan Giri, beliau menyampaikan firasat ketika sedang makan. Beliau mengatakan, makanan dari mana? Oh, ini ada beras dari daerah Mataram. Kemudian beliau tiba-tiba menyeletukkan firasatnya mengatakan, oh Mataram, besok akan ada raja besar yang menguasai seluruh Jawa di Mataram. Karena kalimat itulah, kata Kanjeng Sultan Hadiwijaya, saya ragu memberikan tanah Mentau kepada Kakang Pemanahan. Saya khawatir beliau akan mendirikan kerajaannya sendiri di sana dan hubungan kami sebagai saudara rusak. Oke, baik. Janji kamu penuhi, saya akan minta Pemanahan berjanji untuk setia kepadamu sampai mati. Klop, akur. Itulah laku Pemanahan. Maka yang namanya Ki Ageng Pemanahan tidak pernah ingkar janji,
Beliau tidak memberontak, beliau tidak melawan kepada saudara angkatnya Sultan Hadiwijaya, meskipun nanti takdir akan menetapkan putra Ki Ageng Pemanahan memang akan kemudian mendirikan kerajaan di Mataram yang disebut Kesultanan Mataram Islam, yaitu dengan Panembahan Senopati atas restu pula dari Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya sendiri. Jadi ini manah. Seseorang yang sangat luar biasa dalam mengendalikan hati. Ketika ada masalah, mengadunya kepada Gusti Allah. Ketika mempertimbangkan sesuatu, apakah mengatakannya atau menyimpannya, pertimbangan yang sangat dalam di hati. Maka manah itu lebih tinggi daripada menggalih. Karena manah mempergunakan qalb, sesuatu yang menjadi raja dari seluruh diri kita. Apabila dia baik, maka baik semuanya. Apabila dia buruk, maka buruk semuanya. Manahan adalah Ki Ageng Pemanahan, dan kita semua tahu hati adalah raja. Pengingat yang berasal dari kampung dan markas kita semua, Pasopati maupun Persis. Tepuk tangan untuk Manahan. Pak Lurah, Pak Camat, matur nuwun support dan dukungannya, ini luar biasa. Kalurahannya Manahan, kecamatannya Banjarsari. Banjar itu artinya tata atau barisan atau larik. Makanya dua berbanjar, gitu kalau baris ya. Itu artinya kita toto baris. Sari artinya indah, intinya inti. Maka Banjarsari berarti memang sudah sesuai dengan Pasopati mengaji ini, berbaris-baris, bersoft-soft, rapi dalam kebaikan. Kata kunci pertama, manah. Pemanahan, manahan. Maka kalau sekarang manah, ada yang disebut jemparingan Mataraman, maka memanahnya itu betul-betul untuk kemudian menjadikan kita mampu mengelola hati. Menjadikan kita mampu mengelola apa yang ada di dalam dada, supaya setiap langkah tindak kita nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaten nggih? Jadi orang Manahan, orang Persis, orang Pasopati, orang Banjarsari, ini kita harus paham betapa kemudian dahsyatnya laku manah sebagai seorang pemanahan, dan red maupun blue adalah keturunan Ki Ageng Pemanahan. Ini yang pertama. Memang kalau menjelaskan begini harus mendatangkan dari sebelah. Ini kayak itu loh, orang jualan gudeg di Singapura itu loh mas. Jadi ditanya, weh kok gudegnya sini lebih enak daripada yang di Jogja bu. Kata penjual gudeg di Singapura, iya mas kalau di Jogja itu nangkanya lokal. Kalau di Singapura ini nangkanya impor. Oh, impor dari mana bu? Dari Jogja. Gitu. Ini ya, jadi manah itu betul-betul untuk mengelola hati. Kunci pertama. Yang kedua, kata kuncinya adalah Pasopati. Ada hubungannya dengan manah? Ada. Pasopati adalah panahnya Arjuna. Dan Masya Allah kalau kita membaca dalam kawruh-kawruh pedalangan, Pasopati itu panah dapur wulan tumanggal. Wulan tumanggal artinya bulan sabit. Jadi bentuk ujung panahnya itu berbentuk seperti bulan pada awal tahun, bahasa Arabnya hilal, yang suka dicari di awal Ramadan. Itu adalah bentuk panah Arjuna yang disebut sebagai Pasopati. Nah, Pasopati ini senjata istimewanya Arjuna, ya dalam wayang Jawa yang sudah dimodifikasi oleh para wali, didapatkan Arjuna dalam lakon Arjuna Wiwaha. Kata Wiwaha artinya wiwah, dia kemudian mengerahkan segenap kemampuannya untuk memfokuskan diri beribadah sampai kemudian dikaruniai panah yang bernama Pasopati.
Pasupati ini hadiah dari Batara Indra. Perhatikan namanya Indra. Kata Indra, orang Jawa mengenal panca indra. Ada mata, penglihatan, ada telinga, pendengaran, ada lisan, ada hidung, ada peraba. Itu panca indra. Dan panca indra ini ya menjadi perlambang ketika Arjuna mendapatkannya dari Batara Indra, berarti dia adalah orang yang berhasil mengelola dan mengendalikan seluruh indranya. Dalam bahasa orang Jawa, mengendalikan seluruh indera itu apasa. Maka kita menyebut saum sebagai poso. Karena itu adalah untuk mengendalikan seluruh indera kita. Manah, han, mengendalikan hati. Pasupati, mengendalikan seluruh indera. Ini mata kita dijaga, telinga kita dijaga, lisan kita dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Dari mana semua itu didapat? Kalau dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Dia Jalla Jalaluh memaklumkan perang kepada siapa yang memusuhi kekasih-kekasihnya, wali-walinya. Siapakah wali-walinya Allah itu? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang paling Allah cintai, yaitu yang fardu-fardu. Lalu dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintainya. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Puncaknya kondisi di dunia menjadi kekasihnya Gusti Allah, kalau seluruh indranya digerakkan, didirect, disetradarai oleh Allah menuju kepada apa yang diridhoinya. Maka Pasupati lambang mengendalikan seluruh indera supaya kemudian menjadi kekasihnya Gusti Allah yang seluruh indranya diarahkan, disutradari, didirect oleh Gusti Allah. Dari mana menuju kepada mengendalikan seluruh indera menjadi kekasihnya Gusti Allah, memiliki pasupati. Kata pasupati diterjemahkan oleh orang Jawa menjadi dapur keris, ya, dapur lurus, riciannya sekar kacang pokok, ada pecetan dan sogoan, dan dapur pasupati ini bukan dapur yang umum, dia adalah dapur yang istimewa, dianggap sebagai lambang kepemimpinan. Lurus bilahnya agar orang terus meniti jalan yang lurus. Pokok sekar kacangnya, dia tidak suka menonjolkan diri. Kalau sekar kacang bunganya itu kan menggelung indah, maka dia dipangkas. Menjadi pemimpin itu kadang-kadang nggak harus tampil. Mas Dimas ini nggak tampil di depan tapi mimpin Pasupati mengaji. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan tidak yang pertama dan terakhir. Karena Pak Camat sudah order. Itu ya. Ini harus diperhatikan. Nanti kita unduh di kota sebelah nggak Bapak? Gitu ya. Ini Pasupati. Jadi ada sesuatu yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Dari mengelola hati sampai kemudian mengelola seluruh indera kita, anggota badan kita, supaya menjadi kekasihnya Gusti Allah. Nah, kemudian ke Sambernyowo. Tentu ini adalah tokoh sejarah real. Pangeran Sambernyowo lahir sebagai Raden Mas Said, putra dari Pangeran Arya Mangkunegoro bin Amangkurat keempat. Yang Pangeran Arya Mangkunegoro bin Amangkurat keempat ini karena semangat perlawanan terhadap Belanda dibuang sampai ke Thailand.
sampai ke Sri Lanka. Dan babat tanah Jawi, kemudian juga beberapa kronik, babat Pakunagoro, babat Palihan Nagari, babat Mangkubumi, mencatat kemuliaan Pangeran Arya Mangkunegoro, Ayahanda Raden Mas Said ini ketika dibuang ke Sailan wafat di sana. Pada saatnya kemudian hendak dikondurkan ke Jawa. Pada waktu itu termasuk bagian dari upaya untuk mengendurkan perlawanan putranya yang sudah bergelar Pangeran Sambernyowo dan menjadi pemberontak yang sangat ditakuti oleh VOC. Supaya kemudian agak reda hatinya, tidak terlalu murka kepada VOC, maka ayahnya hendak dikembalikan. Padahal pada saat itu jasad beliau sudah terkubur 13 tahun di Sailan. Ketika usul ini disampaikan, pemerintah VOC di Sailan, di Sri Lanka mengatakan pengembalian jenazah Arya Mangkunegara bin Amangkurat IV hanya diperbolehkan kalau nanti ketika digali jasadnya tidak rusak. Kalau jasadnya rusak, maka tidak perlu dilakukan. Begitu digali makam beliau di Sailan, di Sri Lanka, Masya Allah, tabarakallah, utuh, sempurna, tanpa cacat, menebarkan bau harum, sampai diangkut ke kapal, dikapalkan dari Sri Lanka, mendarat di Semarang, dibawa dari Semarang sampai ke Pajimatan Imogiri, sepanjang perjalanan hanya bau harum semerbak yang tercium. Ini dicatat dalam babat Pakunegoro, babat Mangkubumi, babat Palihan Nagari, dan berbagai riwayat yang sezaman. Artinya riwayatnya mutawatir. Bahwa beliau dipersaksikan begitulah kondisi jasadnya ketika dibawa kondur ke Pajimatan Imogiri. Kita berhusnudon dan kita berprasangka baik, kita juga tidak mensucikan seorang pun di sisi Allah, tetapi ini adalah bagian dari tanda-tanda kewalian min auliyaillah. Putranya Raden Mas Said mendampingi Pangeran Mangkubumi yang nantinya akan memberikan Keraton Yogyakarta. Jadi kalau CS, blue maupun red, biasa. Wong ketika perang melawan VOC, CS. Asik. Mosok nggak asik? Asik. Ya, jadi dua orang ini ketika bergabung menjadi satu, Pangeran Sambernyowo dan Pangeran Mangkubumi berperang melawan VOC, maka guncanglah kekuasaan VOC di seluruh Nusantara. Perang yang panjang dari 1746 sampai 1757 ini mengguncang kekuasaan VOC di Jawa. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran. Panglima tentara VOC tewas di Sungai Bogowonto, namanya Kapten de Klerk. Yang ketika itu Kapten de Klerk dibunuh oleh seorang prajurit namanya Prawiro Rono. Tapi semua orang yang melihat mereka bertarung tahu Prawiro Rono nama samaran karena ada kekhasan Prawiro Rono yang hanya dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Yaitu kalau pegang tombak bukan gagangnya, tapi mata tombaknya. Jadi kalau pegang tombak, itu bukan gagangnya, tapi mata tombaknya yang dipegang. Gagangnya buat nutuin. Jadi ada cerita bagaimana kemudian kan pasukan Jawa itu yang ditakuti Belanda itu salah satunya selain divisi panah, divisi tombak. Karena kalau divisi tombak ini ngamuk, ini ada satu gerakan yang sangat terkenal yaitu gebuk suduk. Jadi dipukulkan blek begitu ke kuda perwira VOC, kudanya kemudian mengangkat kaki dan sukar dikendalikan, ketika itu bagian sini zirahnya kebuka. Suduk. Jadi gebuk suduk. Nah, ternyata ketika Prawiro Rono ini menyerang Kapten de Klerk itu di suduk kena di baju zirahnya. Sehingga kemudian Prawiro Rono ini kemudian megang ujung mata tombaknya,
dipakai untuk bertumpu kemudian mencelat tubuhnya ke atas kuda. Jadi adep-adepan di atas kuda, Kapten de Klerk madep sini, dia madep ke wajahnya. Kemudian karena dia megang tombaknya itu masih di matanya, mata tombak ini ditusukkan ke leher bagian yang paling tidak terlindung baju zirah. Bles gitu. Terus tewas. Nah, ini kedahsyatan perang saat itu, apalagi Pangeran Sambernyowo waktu itu menjadi pepatih beliau, wakil beliau, dan kemudian melakukan perang yang sangat penuh dengan kavaleri gerak cepat. Jadi kalau Pangeran Sambernyowo itu disebut, ya Sambernyowo itu bahasa Inggrisnya the soul catcher. Ini adalah biografi yang ditulis oleh Profesor Merle Calvin Rivers tentang Pangeran Sambernyowo, itu judulnya The Soul Catcher, ya penyambar nyawa. Karena memang gerak cepat pasukannya itu dikenal luar biasa mematikan bagi pasukan VOC pada saat itu. Dan Pangeran Sambernyowo ini seorang yang alim, seorang yang fakih. Setiap kali istirahat dari perang yang dilakukan adalah nulis mushaf Al-Quran. Dan itu diajarkan kepada istri-istri dan putri-putri beliau. Mohon maaf kalau kata istri-istri ini ya menyinggung yang minal muwahhidin gitu ya. Itu betul-betul beliau ajarkan sehingga kemudian nanti di perpustakaan Mangkunegaran kita akan menemukan banyak naskah Al-Quran tulisan tangan yang ditulis oleh beliau maupun juga oleh garwa dan putri-putri beliau. Maka kalau mau berbangga sebagai Laskar Sambernyowo kok orang ngaji, nggak masuk. Karena Pangeran Sambernyowo itu tadi berjihad berjuang, ora lali ngaji, bahkan nulis mushaf Al-Quran. Sampean kon moco yangel. Ini loh nulis gitu. Orang ono sing diwaca maka ditulis. Ini menunjukkan latar belakang beliau sebagai santri yang nek nulis zaman itu, ya awal-awalnya ra ono sing ditedak. Nulis ki ya saka hafalan, gitu ya. Itu yang kemudian kita pahami sebagai kebanggaan kita Laskar Sambernyowo. Jadi Manahan, Pasopati, Sambernyowo. Sudah lengkap saya uraikan ya. Manahan menata hati, Pasopati menata seluruh anggota badan, Sambernyowo berjuang tanpa lupa Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.